Selamat malam semuanya. Ini untuk edisi 27 Mei 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Giftok edisi kemarin 26 Mei. Ada beberapa yang akan kita bahas di Giftok malam ini. Sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar, kita akan bahas itulah yang kita bahas. Jadi silahkan apabila ada saham yang menarik lainnya yang ingin Anda konsultasikan, ya, silakan tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas, ya. Jadi silahkan berikan alasan, berikan pertanyaan terkait pembahasan yang seperti apa yang Anda inginkan. Oke, hari ini kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG turun 0,5 atau 0,6? 0,64%. Penurunan yang bisa dikatakan, ya, kita tidak perlu update karena masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Giftok kemarin ataupun di Stockholm minggu ini ataupun minggu lalu gitu ya. Jadi silahkan Anda cek di Stockholm edisi kemarin hari Minggu dan juga Stockholm edisi sebelumnya ataupun Giftok sebelumnya. Sama, masih belum ada perubahan, turun ya. Kita mulai dari saham yang pertama. Kita langsung ke pembahasan saham ya. Ini ada dua yang bertanya Astra ASII. Ada satu, kemudian dua. Yang pertama, Pak Yev, tolong ASI untuk investasi. Boleh masuk belum? Oke. Kemarin kita sudah bahas itu ya sebenarnya. Tolong analisa fundamental saham ASI. Apakah layak untuk investasi jangka menengah? Apa saham ini layak untuk dividend investing? Sudah saya bahas kemarin. Ya, nanti kita akan ulang. Cuma saya berharap Bapak Ibu sebelum bertanya, terutama untuk pertanyaan terkait investasi, boleh melihat analisa sebelumnya. Oh, bagaimana cara nyarinya analisa sebelumnya? Caranya Anda buka Telegram. Kalau Anda malas lihat Giftok semua Anda lihatin, nggak perlu lihat semua juga. Anda langsung masuk ke Telegram, ketik kode sahamnya ASII. Nah, oke. Ketemu pembahasan terakhir kapan? Tanggal 15 Mei. Nih. 14 Mei. Ini ya. Ini yang jadi judul utama ya, yang kita prediksi setelah dividen 4.600 dan sudah terprediksi dengan baik ya. Jadi Anda bisa lihat analisa sebelumnya di Telegram. Kalau Anda males lihat Giftok, langsung saja masuk ke Telegram, ketik kode saham yang Anda ingin tonton sebelumnya. Ini untuk investasi. Kenapa kok begitu? Ya, karena kalau pertanyaannya terkait fundamental, ya fundamental itu kan jangka panjang. Jangka panjang itu ya perubahannya tidak dalam waktu seminggu, 2 minggu. Misalkan sudah ditanyakan minggu lalu, ya minggu ini mungkin masih sama jawabannya. Gitu loh. Ya. ASI masih sama, turun ya. Nggak ada perubahan, belum ada perubahan ya. Turun kok. Dan ini turunnya masih awal. Artinya apa? Artinya ya masih bisa lanjut turun. Fundamentalnya lo ya. Ini belum bicara harga sahamnya. Sama dengan pembahasan sebelumnya, ya turun. Oke. Terus ada pertanyaan, apakah ini cocok untuk dividend investing? Mari kita lihat. Cocok. Kenapa? Ya ini konsisten dividennya. Tetapi ya, yang saya maksud itu dividend investing itu bukan beli harga saham, beli sahamnya besok X date, nggak gitu ya. Belinya harus saat dia turun ya, saat mengalami penurunan dan jauh-jauh hari sebelum adanya dividen itu. Di bulan berapa dividennya? Anda bisa lihat di sini jadwalnya lengkap di TradingView ya. Bulan 5, bulan 10, bulan 5, bulan 10, berarti ya bulan-bulan ini, bulan
Mei dan bulan Oktober. Artinya kalau Anda mengharapkan dividen di bulan Oktober, ya mungkin Anda beli sekarang bisa secara bertahap sampai dengan mendekati bulan 10 nanti. Ya. Dan dividen investing itu benar-benar ya kita bisa katakan jangka panjang sekali. Ya. Anda harus memperhatikan kestabilan bisnisnya. Apakah Astra ini masuk yang stabil? Kita kalian lihat ya. Ya relatif stabil. Ya relatif stabil dan memang peak performance-nya ya. Anda tahu ya, bisnis Astra itu kan banyak anak usahanya, tapi sumbangsih dari pertambangan United Tractor itu 30 sampai dengan 40% dari total. Sehingga ketika terjadi penurunan dari situ ya secara otomatis turun Astra. Ditambah segmen lain yang misalkan otomotif yang juga hampir sama besarnya itu juga turun akibat apa? Akibat dari suku bunga tinggi, ya, kemudian masuknya kompetisi, ya tentu saja akan turun. So, yang saya bilang tadi, ketika Anda mau dividen investing, ya Anda harus siap untuk dibawa turun, gitu ya. Ketika kinerja bottom line turun, dividennya bisa turun. Ya nggak mungkin kan kalau bottom line turun, tetap dividen. Normalnya ya ikut turun, ya. Gitu ya. Sekali lagi, apakah pertanyaan ini bisa untuk dividen investing? Bisa, karena memang dia adalah big caps yang juga sudah memang mature untuk pertumbuhan. Mungkin tanpa adanya lonjakan signifikan yang saya rasa untuk sektor otomotif berat untuk pertumbuhan yang signifikan, yang saya rasa bisa mendongkrak kinerja Astra adalah batu bara atau bisnis energi. Kalau sektor energi ini menguat, kemungkinan besar Astra akan menguat. Anda sudah baca mungkin pembahasan kami di Telegram juga, silahkan, ataupun di Instagram terkait kinerja Astra. Ya, kita sudah pernah bahas berapa sih porsi besaran dari sektor batubara dan lain-lain terhadap Astra, kinerja Astra secara total. Itu yang perlu dipahami sebagai investor. Ya. Jadi investor itu ya harus tahu secara detail. Ya, jadi kalau Anda mencari pertumbuhan, ya ini tentu saja kemungkinan besar akan turun. Ya, sampai dengan kapan? Sampai dengan batubara akan naik lagi nanti. Tentu saja nanti akan ada siklus naik juga. Nah, sekarang ini ya belum, dan mungkin secara teknikal harga sahamnya ini pun juga seperti yang saya sudah bahas juga di F-Talk sebelumnya. Ya, masih akan turun. 4.600 itu adalah permulaan. Mungkin bulan 10 nanti harganya ya tidak tertutup kemungkinan mungkin di bawah 4.000 atau di bawah 3.600. Mungkin aja. Ya. Gitu. So kalau Anda tujuan jangka menengah ya ini tidak cocok. Nah, jangka menengah itu kan sedikit sensitif dengan penurunan jangka pendek, jangka menengah ya. Nah, sehingga ya Anda lebih baik investasi di perusahaan yang pertama fundamental layak dan juga sedang uptrend. Kalau Astra ini Anda lihat sendiri, ini sejak 2012 bahkan saya awal di market itu melihat sendiri Astra itu bergeliat naik ini. Setelah itu stuck. Hanya orang yang invest di 2020 saja yang berhasil mencetak keuntungan besar. Di tahun-tahun sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi nggak akan untung. Ya, untung paling dividen tadi. Ya toh? Gitu. Jadi kalau kita bicara investasi di perusahaan yang sudah cukup mature ini, sekali lagi bukan saya mau nunggu crash terus nunggu crash, semua nunggu crash. Ya emang iya begitu, emang begitu. Ya. Cara gampang untuk invest di big caps ya nunggu crash. Kapan itu ya saya tidak tahu. Ya, gitu. Jadi memang pasti akan jawaban saya sama.
Nunggulah market crash. Sekarang market crash atau enggak? Ya enggak. Ya. Ini kita kasih contoh, saya rasa Anda lihat chart ini ya. Orang yang beruntung di saham Astra hanya orang yang beli di tahun 2020. Sama dengan saham-saham big caps yang lain. Ini kasih contoh aja. Kita beli Astra bersama dengan Bank Mandiri di hari yang sama, di tanggal 27 April. Astra di 3.600, Mandiri di 4.100. Ini kalau nggak salah belum stock split ya, Bank Mandirinya. Ya Anda lihat saja chartnya 2020 dengan sekarang, kenaikannya berapa persen. Setelah itu apakah kita beli lagi? Ya enggak lah. Gitu loh ya, jadi kita harus paham itu. Ya ini cuma bisanya ngulang-ngulang ya, emang kayak begitu. Cara gampang ya. Challenge terbesar sebagai investor, kita harus menemukan perusahaan yang tumbuh secara sehat dan dia bisa tumbuh di atas rata-rata market. Ya, itulah ya kalau investasinya di big caps, jawaban paling gampang saya nunggu aja market crash. Ya, gitu. Oke, cukup ya. Sudah terjawab pertanyaan Astra. Boleh nggak buat dividen investing? Boleh. Kalau emang Anda benar-benar hanya akan mencari dividen dan tidak akan melihat harga sahamnya, Astra pilihannya. Pak Yap, tolong bahas fundamental PEVE. Dan kalau mau invest, bagusnya masuk di harga berapa? Oke, kita lihat. Saham baru ya, saya cek dulu. Kalau fundamentalnya, datanya ada, ya kita bisa analisa. Oke. Baru IPO di Januari lalu, 2023, setahun lebih. Artinya data yang bisa kita lihat sebagai patokan adalah kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, kuartal 1 tahun ini. Ada nggak datanya, kita lihat. Oke. Ada ya, di sini pertumbuhannya bisa dikatakan ya bagus ya secara pertumbuhan. Kuartal 1 tahun 2024 tahun ini itu tumbuh dari atas sampai dengan bawah, dan secara pertumbuhan kemungkinan ini adalah bagus. Tapi secara profitabilitas berapa persen? Gitu loh pertanyaannya. Cuma 1%. Jadi ya seperti yang saya sudah ulang-ulang berkali-kali, kita hanya akan investasi minimal 5%. Enggak 5%, ya enggak kita invest. Kita enggak beli. Karena ada juga ya memang industri tersebut, misalkan retail ataupun ya bisnis-bisnis yang memang mereka itu tidak bisa mengambil margin besar, itu ya memang karakteristiknya memang marginnya tipis. Tetapi kan kita sebagai investor kan punya banyak pilihan, kita nggak harus kan masuk di situ. Menurut saya masih banyak opsi yang lain. Kalau trading mungkin ini menarik, ya. Ini di sini ada persediaan potensinya naik 270 ini dan mungkin masih bisa naik lebih tinggi lagi. Tetapi sekali lagi investasi itu kan nggak cuma harga saham yang naik ataupun harga saham yang turun. Tapi kita bicara bisnis, dia tumbuh, profitnya berapa, bagaimana akan ke depan, apakah lanjut tumbuh atau tidak. Kalau harga sahamnya naik, ya itu mungkin adalah sebuah hasil yang kita dapatkan dari pencarian dan investasi tersebut. Malam Pak Yop, tolong analisa teknikal fundamental saham MSTI untuk jangka panjang. Terima kasih, sehat selalu, terima kasih doanya. Ini juga baru ya, baru November tahun lalu kuartal 3. Kuartal 4 ya, November. Belum ada datanya ya. Datanya belum terlalu lengkap. Jadi untuk sementara ini mungkin kelihatannya ya pertumbuhannya ada ya. Revenue-nya tumbuh secara year on year kuartal 1, namun ya pertumbuhan ini belum bisa dikatakan bagus secara utuh karena memang datanya memang sangat terbatas. Secara pertumbuhan, secara margin ini di atas 5%. Ya ini memenuhi syarat. Tetapi ya sekali lagi ya, data yang belum utuh itu akan menyebabkan banyak ketidakpastian
yang bisa menyebabkan risk itu meningkat. Jadi kan kita itu tidak mungkin terhindar dengan risk, tidak mungkin. Pasti akan mendapatkan risk di market, itu adalah sebuah pasti kita akan dapat risikonya. Tetapi sebagai investor kita harus berusaha meminimalisir risknya dengan menganalisa dengan baik dan benar. Menganalisis baik dan benar itu datanya juga harus benar dulu, datanya harus utuh dulu, datanya harus lengkap dulu untuk dapat melihat secara utuh. Agar apa? Kembali ke tujuan awal kita, meminimalkan risk. Ya, jadi kalau untuk saat ini mungkin sangat lemah ya. Pertumbuhannya oke, marginnya oke. Kita butuh menunggu konfirmasi lagi. Wah, nanti harga sahamnya keburu terbang, ya trading nggak apa-apa, tapi untuk invest saya belum berani kalau saya ya gitu. Butuh data yang lain, butuh data tambahan lagi untuk, karena kan kita pakai sistem ya, sistem itu kan membutuhkan minimal data. Kalau datanya nggak terpenuhi ya error, nggak bisa menjawab gitu sistemnya gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Tetapi kinerja kuartal 1 kalau dilihat di kuartal 1 2023 terjadi peningkatan. Ya itu adalah mungkin kita bisa pantau gitu ya. Pak Yev izin konsul di sini, saya punya PNLF ikut stock call PTR. Apakah masih bisa naik lebih tinggi lagi? Hari ini sudah profit 20%. Terima kasih Pak Yev. Ini stock call edisi berapa? Coba saya cek dulu ya. Karena saya juga nggak hafal stock call itu apa saja, sama apa. Mungkin yang terbaru apa, cuma kalau yang mungkin sudah beberapa minggu yang lalu gitu ya, saya nggak apalah gitu. Mari kita cari edisi 5 Mei. Oh, edisi 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Kita coba lihat apakah sekarang naik 17% hari ini ya, sempat naik ke 378. Kita coba cek targetnya 336, artinya sudah naik jauh lebih tinggi dibandingkan target yang kita pasang. Rekomendasi kita di 290-an sampai dengan 284. Kemarin sempat turun di 280-78. Nah, artinya ya sudah. Apakah ini masih bisa naik lebih tinggi lagi dari target ya? Ini sudah naik jauh lebih tinggi. Berapakah targetnya selanjutnya? Itu ya mungkin pertanyaannya. Ini masih di 0,2 secara Fibo. Kemungkinan PNLF ini masih bisa naik sampai dengan 442. Ya, ini sudah mengalami kenaikan berapa persen? Ya sudah cukup lah ya untuk profit sekarang ini sudah naik. Tadi sudah sempat naik 37%. Kalau dia naik lebih tinggi lagi ke 444 itu 60% profitnya. Ya. Itu memang PTR itu ditugaskan mencari saham yang berpotensi naik ketika market tidak bergerak naik. Ya, saat ini kan ya bisa dikatakan IHSG kan turun gitu ya. Tentu saja tetap akan ada saham yang naik ini ya. Jadi kalau ada orang, wah IHSG lagi jelek nih, nggak usah trading ya akan kehilangan peluang-peluang yang seperti ini. Ini sedikit edukasi ya untuk mencerahkan. Ini orang tuh terlalu mengeneralisir IHSG jelek kita rugi, belum tentu. Winning ratio kita di bulan Mei ini tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Padahal Anda lihat sendiri bagaimana IHSG ya. Jadi belum tentu IHSG turun masih ada saham yang naik dan itu bisa kita ambil ya, dan kita bisa tradingkan. Oke, sudah terjawab. Pak F, tolong bahas info untuk trading, apakah sudah bagus buat masuk? Sepertinya kemarin sudah swing ya. Sekarang lagi turun juga. Ini sudah mencapai target swing. Jadi untuk saat ini saya rasa sudah cukup tinggi ya. Sudah cukup beresiko gitu ya. Ini risknya sudah 12%. Ini juga ada pembahasannya, Anda bisa cari di YFTalk sebelumnya di Telegram.
Jadi untuk saat ini sudah terlalu tinggi untuk swing. Apakah saham Telkom bisa diinvestasi buat jangka panjang Pak untuk harga sekarang? Belum ya sepertinya. Wah, sudah lebih dari target turun kita. Berarti kemungkinan Telkom akan lanjut turun ke ekstensi kedua 2 kali 2.500. Ini target sudah kita pasang di WA channel. Anda sudah ikut atau belum? Kalau belum silahkan lihat di WA channel ya. Kalau untuk investasi turun ya kinerjanya, jadi ya pastinya sekarang saat ini mungkin kita masih bisa menunggu turunnya, memang tipis, relatif tipis, dan ini kemungkinan akan berkelanjutan dalam beberapa kuartal ke depan, terutama untuk bottom line yang saya rasa mereka akan sedikit harus mengeluarkan effort. Telkom ya kemungkinan akan di atas, mungkin turun tapi tidak sesignifikan di bawah, itu prediksi saya ya. Jadi profitabilitasnya akan sedikit kerja keras nih ya, artinya akan banyak cost kalau mereka mau mempertahankan pertumbuhan di atas ya, sehingga yang dikorbankan adalah investornya. Sehingga kalau Anda mau invest, saran saya nunggu di bawah, paling tidak di 2.600, 2.500 itu mungkin good price untuk jangka menengah. Tapi untuk jangka panjang, kembali lagi, rules invest di big caps adalah menunggu market crash. Sedangkan market saat ini tidak crash dan Telkom crash sendirian. Ya, kenapa kalau crashnya sebuah saham itu tidak bagus? Karena dia harus memulihkan diri sendiri. Sedangkan kalau crash market, mereka punya tugas rebound atau recover untuk mengembalikan harga market, harga ISG ya. Gitu. Makanya kemarin 2020 itu kan kenceng reboundnya ya. Anda lihat Telkom, Anda lihat BRI, Anda lihat BNI, Astra, jatuhnya cepet, naiknya juga cepet karena memang bersamaan. Nah, sedangkan turun yang sendirian seperti apa contohnya? Unilever, HM Sampurna ya. Mereka memang ada internal problemnya ya, gitu ya. Ini perkiraan saya, memang mereka akan sedikit ya, memang akan berat ya untuk mempertahankan pertumbuhan di posisi yang sudah cukup besar seperti Telkom. Jadi kalau mungkin harga sahamnya ini sudah di angka 2.600, 2.500 akan lebih menarik ya. Mungkin kita bisa mendapatkan return yang cukup dengan risk yang relatif rendah ya. Kita bisa dapat angka 30% sampai dengan 40% kalau dia balik ke atas 3.600 ya, dengan risk yang lebih minimal lagi, misalkan di 2.400 itu 7%. Jadi untuk saat ini ya ini belum, masih sedikit tinggi. Jadi mungkin sedikit lagi akan lebih menarik. Kalau bisa di bawah 2.500 lebih bagus lagi. Begitu kira-kira. Maaf, saya pemula, mau tanya 2 saham yang bagus untuk invest jangka panjang. Mohon maaf ya, di Aftok ini saya tidak bisa merekomendasikan. Kalau Anda mau rekomendasi, joinlah Peer dan Peers. Oke? Mau Anda pemula atau bukan, ya mohon maaf sekali lagi. Di Aftok ini tugas saya. Saya ini kan pegawai. Tugas saya cuma menjawab di sini ya, jawab pembahasan saham. Jadi kalau Anda bertanya saham ini layak diinvest atau tidak, saya akan jawab itu. Kalau minta rekomendasi itu pertanggungannya panjang, harus dilaporkan di kinerja, harus ada presentasi dulu di Stockpix, ya nggak bisa sebut-sebut saham di sini. Dan kami juga tidak ada kepentingan untuk membuat sebuah saham naik ataupun turun ya, pure kita ditanya di Stock ini.
Kalau ditanya ya kita jawab, kalau nggak ditanya ya kita nggak akan bahas. Itu aja. Sekali lagi mohon maaf. Permisi Pak Yap, mau tanya di PTR ada day trading atau tidak Pak? Terima kasih. Ya, trading di private trading room itu swing. Sekali lagi kita kan bukan price maker. Kadang kala yang kita tradingkan dengan asumsi swing itu ya kurang dari 20 hari, lebih dari 1 hari. Kadang-kadang kita beli jam 9, harga sahamnya naik sampai dengan TP2, TP1 itu jam 10. Jadi ya bisa dikatakan day trading, tapi memang plannya swing trading. Jadi ya ekspektasinya agar orang itu masuk ke situ bukan mindsetnya untuk cepet-cepetan. Kalau day trading kan profit nggak profit harus dijual di hari yang sama. Tapi kalau kita tidak, acuannya adalah mencapai target. Kalau dia mencapai target dalam kurang dari 1 hari bagus. Kalau lebih ya nggak apa-apa karena plannya memang swing. Selama tidak turun di bawah stop loss ya kita hold. Kalau turun di bawah stop loss ya pasti dijual loh, ya gitu. BBR ini invest nungguin 3.700 kapan mulainya Pak? Ya nggak tahu saya kapan. Ya kalau saya press makernya saya kasih tahu besok minggu depan jam sekian gitu. Ya nggak tahu. Ya tunggu aja, kalau nggak mau tunggu ya beli aja sekarang gitu lah. Sudah saya jawab semua, ini Asra udah ya tadi ya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu penonton yang sudah berkontribusi memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di Talk malam ini. Silakan tulis kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di Talk selanjutnya. Seperti konsultasi ya, pastikan Anda bertanya itu memang ada kepentingan untuk bertanya. Jangan cuma iseng-iseng aja, ya bertanyalah, ini manfaatkan ya, ini kan gratis. Anda bisa bertanya dengan saya yang jawab, ya Anda bertanyalah yang niat lah, ya bertanya dengan memang sungguh-sungguh pengen bertanya. Ya, saya sangat senang apabila ada yang mau berkonsultasi di sini dan saya senang bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Semoga yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu, baik itu informasi ataupun edukasi yang bisa saya berikan. Memang yang saya sampaikan ini tentu saja bukanlah sebuah kebenaran yang mutlak. Namanya opini, namanya prediksi ya tentu saja bisa benar dan bisa salah seperti halnya yang lain. Anda perlu mengolah lagi, memproses lagi menjadi sebuah trading plan, memasukkannya ke dalam sebuah strategi yang Anda jalankan. Ya, jangan ditelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan di Talk malam ini karena ya informasinya sangat ya, minim sebenarnya ya. Untuk investasi Anda harus melihat secara mendalam, deep investingnya itu Anda harus melihat secara deep dan tidak bisa cuma lihat itu toh. Anda perlu melihat kompetisi, Anda lihat komparasi, Anda lihat growth potensial, bla 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 dan banyak yang lain ya. Jadi ini hanya untuk menstimulus Anda untuk melihat lebih luas lagi gitu ya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat sekali lagi untuk Bapak Ibu. Mohon maaf apabila mungkin ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.